Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nisa Nurul Rahimah, mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Fokus jurusan akuntansi dengan NIM 121211038. Saya akan mempresentasikan materi berjudul Manajemen Modal Kerja. Manajemen modal kerja atau Working Capital Management. Di dalam suatu kegiatan usaha, tentu akan memerlukan modal untuk bisa membiayai kegiatan operasional sehari-hari, seperti membeli bahan baku, membayar gaji para karyawan, pegawai, membayar tagihan listrik, dan berbagai macam pembayaran lainnya. Yang dimana modal yang digunakan tersebut dikenal dengan modal kerja. Sedangkan manajemen modal kerja adalah manajemen atas serta berbagai unsur aset lancar dan juga utang lancar. Kemudian kita akan masuk ke dalam pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja, Working Capital Management, menurut Harijo dan Martono, merupakan manajemen dan elemen-elemen aktiva lancar dan elemen-elemen hutang lancar. Kebijakan modal kerja menunjukkan keputusan-keputusan mendasar mengenai target masing-masing elemen aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar tersebut dibelanjai. Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen modal kerja. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan hutang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih baik lagi, dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Aktiva lancar ini bisa berbentuk kas, sekuritas, piutang, persediaan, dan juga pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar lainnya. Adapun tujuan lain dari dilakukannya modal kerja antara lain sebagai berikut. Pertama, memenuhi laba ataupun rugi suatu bisnis. Kedua, mampu menghargai modal kerja agar pembayaran kebutuhan bisa dilakukan secara tepat waktu. Ketiga, memaksimalkan dana dari pemilik saham karena mempunyai rasio keuangan yang lebih positif. Keempat, mampu melindungi perusahaan dari terjadinya krisis modal kerja. Kemudian masuk ke dalam konsep modal kerja. Dapat dikemukakan adanya beberapa konsep modal kerja sebagai berikut. Pertama yaitu konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif pada manajemen modal kerja adalah pada kuantitas ataupun jumlah biaya yang terdapat di dalam unsur aktiva lancar. Aktiva lancar juga mempunyai dana yang berputar kembali dalam waktu yang cenderung lebih pendek ataupun dalam bentuk semulanya. Jadi, modal kerja dalam konsep kuantitatif adalah seluruh jumlah dari aktiva lancar milik perusahaan. Modal kerja dalam makna ini juga dikenal sebagai modal kerja bruto. Kedua adalah konsep kualitatif. Bila pada konsep kualitatif ini hanya berkaitan dengan jumlah aktiva lancar saja. Nah, dalam konsep kualitatif ini modal kerja akan sangat berkaitan dengan jumlah utang, lancar maupun utang yang harus segera dibayarkan. Untuk itu, sebagai aktiva lancar harus tersedia agar bisa membiayai kewajiban finansial perusahaan yang harus segera dilakukan. Tidak boleh digunakan untuk membiayai operasional perusahaan lainnya. Tujuan utamanya adalah agar pihak perusahaan mampu menjaga tingkat likuiditas. Modal kerja kualitatif pun sering disebut dengan modal kerja neto. Yang ketiga adalah konsep fungsional. Dasar utama dalam konsep fungsional adalah biaya yang tersimpan sebagai modal dan juga dana yang dikeluarkan mempunyai fungsi dalam memperoleh pendapatan bisnis. Konsepnya adalah sebagian biaya akan digunakan agar bisa menghasilkan pendapatan dalam periode akuntansi atau yang biasa disebut dengan current income. Sebagian biaya juga digunakan pada periode akuntansi ini, namun tidak semua dana tersebut digunakan agar bisa mendapatkan current income. Sebagian dari dana tersebut juga digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau untuk periode selanjutnya, yang umumnya disebut dengan future income. Selanjutnya adalah modal kerja menurut W.B. Taylor. Jenis-jenis modal kerja menurut W.B. Taylor adalah sebagai berikut. Pertama, modal kerja permanen. Permanent working capital. Modal kerja permanen adalah modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Atau dengan kata lain, modal kerja yang secara terus-menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Permanent working capital ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Yang kedua adalah modal kerja
Variable. Variable working capital. Modal kerja variabel adalah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan dan modal kerja. Ini dapat dibedakan menjadi 1. Modal kerja musiman, seasonal working capital. Modal kerja musiman yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Yang kedua adalah modal kerja siklis, cycle working capital. Modal kerja siklis yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur. Yang ketiga adalah modal kerja darurat, emergency working capital. Modal kerja darurat adalah modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Misalnya ada pembongkaran buruh, banjir, perubahan keadaan ekonomi yang sangat mendadak. Keseluruhan modal kerja tadi dapat digambarkan sebagai berikut pada gambar slide. Selanjutnya adalah perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja atau working capital turnover merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai keefektifannya modal kerja perusahaan selama suatu periode. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam beberapa periode. Termasuk dalamnya adalah penjualan yang akan dibandingkan, yaitu penjualan bersih dalam suatu periode dengan modal kerja. Berikut rumus yang digunakan untuk mencari perputaran modal kerja, yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi modal kerja rata-rata atau modal kerja. Dan contoh soalnya terlampir pada gambar. Tuan jumlah modal kerja. Jumlah modal kerja yang diperlukan dalam suatu bisnis harus bisa diperhitungkan dengan baik oleh semua pihak. Biasanya jumlah keperluan modal kerja dalam suatu bisnis sangat tergantung pada dua hal, yakni jumlah operasi pokok atau penjualan serta perputaran modal kerjanya. Untuk jumlah operasi pokok atau penjualan, semakin besar penjualan atau semakin besar operasi pokoknya, maka keperluan modal bisnis pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya. Kesimpulan dari materi ini adalah setiap perusahaan membutuhkan modal untuk membelanjai operasi sehari-hari. Kemudian dana yang telah dikeluarkan itu kembali lagi masuk dalam perusahaan dari hasil penjualan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan tadi. Juga elemen-elemen dari modal kerja seperti persediaan, piutang, dan kas pada hakikatnya mengalami perputaran sampai kembali lagi menjadi bentuk kas dengan nilai yang lebih tinggi dari semula kas yang dikeluarkan. Dan juga investasi-investasi inilah yang dibutuhkan dalam perusahaan karena sifatnya yang sangat fleksibel sehingga mampu menyesuaikan nilai barang terhadap gejolak pasar yang kian naik dan kian menurun. Sekian presentasi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.